Ini adalah labu atau dalam bahasa Jawa namanya waloh. Baru saja kita petik dari kebun dan ini sudah tua. Nanti isinya akan kita simpan untuk menjadi benih selanjutnya. Ini tanaman yang dari kebun kita, semuanya kita pupuk dengan pupuk kandang dan pupuk cair organik. Tidak ada yang pakai bahan kimia. Kita bersihkan ya. Ini bisa pakai sendok untuk membersihinnya. Karena labu itu keras, jadi kita potong dulu, baru dikupas, biar lebih enak ya ngupasnya. Setelah itu dikukus ya. Dikukus sampai matang. Kalau misalnya kira-kira 15 menit belum matang, ya coba di tester pakai tusuk sate atau garpu. Atas pakai garpu, kalau udah empuk berarti udah matang ya. Dan kita tunggu dingin dulu. Labu yang kita kukus sudah didinginkan ya. Selanjutnya kita menyiapkan bahannya. Ada 250 gram tepung protein tinggi, kemudian 100 gram labu kukus, ada 50 gram gula pasir, ada sepertiga gelas air hangat, kemudian ada setengah bungkus ragi, ada 1 saset susu bubuk 27 gram, kemudian ada 35 gram mentega. Nah, kita akan menggunakan metode autolisis untuk membuat adonannya atau dough-nya ya. Sekarang kita haluskan dulu. Udah empuk banget, cukup kita haluskan begini. Kita campur, ini kita sisihkan dulu ya biar nggak lupa. Untuk mentega, kemudian vermipan, dan nanti ada tambahan garam sedikit, lupa ini kita taruh di sini. Ini kita masukkan nanti sore ketika adonannya sudah lembek. Nah, yang perlu kita campur sekarang untuk metode autolisis itu susu bubuknya, kemudian labu halusnya, satu butir telur, ini mulai kita uleni ya. Nah, lalu tadi kita kan sudah larutkan 50 gram gula pasir dengan sepertiga gelas air hangat, biar larut saja. Terus ini kita masukkan. Ini kurang hancur ya, gak apa-apa, nanti gulanya bisa hancur sendiri karena ini nanti akan kita diamkan selama 4-5 jam. Ini ya adonannya lembek gini, terus nggak usah kalis nggak apa-apa. Ada yang bilang ini setengah kalis aja. Terus kita tutup dengan plastik wrap biar ini nggak kering permukaannya. Ini ya. Nah, ini akan kita diamkan selama 4-5 jam. Boleh kok disambil apain ya, kita sambil kebun, sambil yang lain-lain. Nah, nanti sore setelah 4-5 jam baru kita tambahkan ragi sama mentega dan sedikit garam. Sekarang
Kita tunggu dulu ya adonannya biar dia berproses, bereaksi, sehingga nanti terurai tepung-tepungnya dan kita nggak perlu banyak tenaga untuk mengadoni atau menguleni gitu. 3 hours later. Larutkan sedikit gula dengan air hangat, sedikit saja ya. Nanti kalau terlalu banyak adonannya terlalu banyak. Pastikan ini cukup hangat saja, jangan panas karena nanti bisa mati raginya. Nah, ini setelah gulanya larut, kita tes dulu ya, cukup hangat saja. Terus kita masukkan ragi, raginya, kita aduk-aduk sampai merata dan kita tunggu kira-kira 10 menit. Kalau dia mengembang membuat gelembung-gelembung yang banyak, maka ragi ini masih aktif sehingga bisa kita gunakan untuk membuat adonan. Ini setelah 10 menit, kalau raginya sudah mengembang seperti ini, artinya dia masih aktif ya dan siap kita gunakan. Nah, kita akan lanjutkan untuk menguleni ini dengan metode autolisis. Ternyata ini tidak perlu 4-5 jam, ini cukup 3 jam. Teksturnya sudah seperti ini, kita lihat. Nah, ini sudah bagus, tinggal kita beri mentega tadi sekitar 35 gram mentega dan juga garam. Kita uleni lagi. Kalau sudah tercampur garamnya atau adonannya dikatakan sudah hampir kalis gitu, nanti kita tambahkan raginya. Cut dulu, kita tambahkan ya raginya. Dan kita uleni lagi. Ini kelihatan ada airnya gini, tapi kalau nanti udah kalis, udah elastis, dia nggak seperti ini. Menguleni itu paling enak di permukaan meja, sehingga ini mejanya sudah kita bersihkan dan ini kita beri tepung terigu biar nggak lengket. Terus akan kita uleni. Sampai kalis dan elastis, kira-kira kalau nggak berhenti nguleninya itu sekitar 5 menit. Sudah kita pindahkan ya tadi dari meja, kita lihat apakah adonannya sudah kalis dan elastis. Nah ya kayak gini. Selanjutnya ini kita biarkan mengembang dulu sekitar 30 menit atau dilihat kira-kira bisa mengembang sampai sebesar 2 kalinya. Kita tutup lagi dengan plastik wrap. Ada nih. Ini kita biarkan dulu mengembang kira-kira 30 menit atau bisa kita lihat mengembang sampai 2 kalinya ukurannya. Nah, biar nggak kering kita tutup pakai plastik wrap. Udah, kita diamkan dulu ya. Tadinya sih cuma mau bikin donat labu aja, ternyata ini jamur tiram kita tumbuh, sehingga coba
nanti sebagian adonannya kita bikin menjadi pizza. Bukan pakai jamur kancing, tapi pakai jamur tiram. Mari mencoba. Untuk bumbu pizzanya, ini ada sedikit saja garam, kemudian bawang putih, bawang bombay, ada 1 sendok makan minyak untuk menumis bawang, kemudian 1 sendok teh saus tiram, 2 sendok makan saus tomat, jamur tiramnya, keju mozzarella, dan juga sosis. Kita iris dulu ya. Ini dia topping pizzanya dari jamur tiram dan sosis. Sudah kita koreksi rasanya dan pas banget. Alhamdulillah ya, adonan kita mengembang dengan sempurna. Ini buktinya. Bisa dilihat plastik wrapnya sampai mining-mining begini. Mining-mining. Nah, ini sebentar lagi akan kita tonjok untuk membuang anginnya, atau bisa juga untuk melampiaskan emosi. Enggak deh. Ini salah satu bagian paling menyenangkan ketika baking, kemudian adonannya mengembang. Ini kita tonjok begini. Kita akan ambil sebagian adonan untuk membuat pizza. Kita kasih ya pinggiran biar agak keren gitu. Pakai sosis. Oh ya, sosisnya tadi itu yang satu buat diiris dijadikan isian atau topping, yang satunya kita buat pinggiran begini. Pizza cut dulu. Anggap aja ini udah kotak ya teman-teman ya. Terus kita tunggu dulu biar agak mengembang. Setelah itu nanti kita tusuk-tusuk dengan garpu. Kita beri topping lalu kita panggang. Kita siapkan dulu ovennya karena kita punyanya utang. Jadi kita panaskan dulu sebentar. Kita bagi dua terus aja ya, soalnya kita buru-buru ini mau nimbang. Kalau adonan donat itu ya kira-kira 25-30 gram, udah gede jadinya. Nah, ini nanti kita mau bikin donat versi yang mini-mini. Terus kita tusuk. Karena anak-anak itu kemarin pernah beli donat tusuk dan suka. Kita mau ikutan bikin donat yang ditusuk. Kalau misalnya masih terlalu besar, bisa dibikin ukuran lebih kecil lagi sesuai selera saja. Nah, kita tata dulu di sini. Kalau mengembang jadi gede banget. Ini udah kita bentuk ya, ada yang bulat aja, ada yang bolong tengahnya,
sama dognya pizza juga. Kita tunggu mengembang dulu. Terus nanti donatnya kita goreng, pizzanya kita oven. Selamat menunggu. Nanti donat tusuk kita mau kita kasih topping coklat almond, sehingga ini kita mau ngoven almond slice yang kita punya biar mateng. Nanti tinggal buat topping. Adonan pizzanya sudah mengembang. Ini kita tusuk-tusuk pakai garpu. Ini sampai merata ya. Terus kita masukkan toppingnya. Dan ini bisa full banget toppingnya ya kalau kita masak sendiri. Kita oven setengah matang dulu, terus kita keluarkan dan kita beri keju mozzarella yang banyak banget biar lumer. Sama nanti kita kasih oregano biar lebih Italian. Kita masukkan ke oven ya. Mohon maaf, kita punyanya cuman otang. Alhamdulillah masih bisa berkarya meskipun cuman dengan oven tangkring. Yang akan kita goreng dengan api yang sangat kecil, amat sangat kecil. Ini dia donatnya sudah mengembang ya. Digoreng, nggak usah dibolak-balik, nggak usah diaduk karena ini tadi posisinya kurang bener aja. Itu ada yang nggak bulat. Donatnya sudah matang. Kita angkat. Ini kita goreng donatnya ya. Apinya kecil saja. Kecil sekali. Terus apinya kecil, kita tunggu mengembang dan gak usah diaduk biar nanti terbentuk white ring untuk lingkaran putih di tengahnya. Balik ya, nih udah cakep banget ini. Gorengnya sampai golden ya. Ini dia donat labu kita. Seperti ini ya. Coba nanti kita cek teksturnya. Bisa dilihat ya, teksturnya empuk banget. Tinggal kita kasih topping sesuai selera. Meanwhile, setengah matang ya, kita keluarkan dulu, terus kita kasih topping mozzarella sama kita taburi oregano. Kita kasih topping keju mozzarella yang banyak banget kalau kita bikin sendiri, terus kita kasih taburan bubuk oregano. Nah, setelah itu kita masukkan lagi ke oven. Kita masukkan ke oven lagi ya, sampai mozzarellanya meleleh. a few moments later. Ini dia pizza labu. Sudah jadi ya. Kita akan menghias donatnya ya. Kita ambil yang bulat-bulat dulu. Terus kita mau bikin donat tusuk. Ini pakai tusuk sate yang sudah dibagi jadi dua. Terus nanti akan kita tancapkan di pelepah pisang yang sudah kita tatap gini. Kita tancapin. Kalau kurang merata diratakan.
Ini pakai selai coklat ataupun bisa juga pakai glaze. Ini anak-anak suka banget kalau coklatnya banyak. Nah, di sini terus kita kasih almond yang sudah dipanggang. Selanjutnya kita ke donat yang lain. Kita bikin yang toppingnya rasa keju. Ini pakai keju oles ya. Enak banget ini keju olesnya. Nah, terus satu sisinya kita kasih sama coklat, jadinya coklat keju. Ini karena kita punyanya selai coklat ya bun, lebih baiknya pakai donat glaze karena teksturnya itu lebih cair. Kalau ini kan lebih kurang cair gitu, lebih padat. Ini dia donat labu kita sudah jadi, sudah kita kasih topping. Yang ini kita bikin donat tusuk biar lebih menarik. Kalau yang ini donat biasa. Nah, ini sebenarnya memang rekomendasinya pakai glaze ya, tapi karena kita nggak punya, kita pakai bahan yang seadanya di rumah. Jadinya ini pakai selai coklat sama almond, terus sama keju oles. Rasanya yang jelas nggak kalah lezat. Selamat menikmati, selamat mencoba. Terima kasih.